daripada usai melaksanakan ibadah sholat asar ini terkait dengan kitab Al-Fathul Lisan karya Syekh Imam Al-Ghazali. Al-Fathul Lisan, bahaya lisan, bahwasanya penting dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita menjaga lisan, mengingat betapa luar biasa daripada bahaya yang ditimbulkan oleh lisan. Sebagaimana biasa menghantarkan Rasulullah kita Muhammad selalu sebuah sabdanya, terkait dengan pentingnya menjaga lisan ini. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Dalam sebuah sabdanya lagi, Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ringkas padat, yakni as-sumtu hukmun wa qalilun fa'ilu. Diam adalah kebijaksanaan dan sedikit orang yang mampu melakukannya. Utamanya diam dalam artian bicara yang baik-baik saja, atau kalau tidak lebih baik diam. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun betapa pentingnya menjaga lisan ini. Dalam sebuah sabdanya pun, may yatakaffal bima baina lahbaihi wa rajulaihi atakaffal lahu bil jannah. Barang siapa yang menghindari kejahatan pokoknya, zat-zatnya dan lafaz-lafaznya, berarti ia telah menghindar dari semua kejahatan. Kok adalah perut, zat-zat adalah kemaluan, dan lafaz adalah lisan. Bahwasanya apa yang keluar dari perkataan mencerminkan apa yang terdapat di dalam nuansa batiniahnya. Masih ingat saat sebuah bejana dituangkan, yang keluar sesuai dengan isi bejana tersebut. Di dalamnya kuah sayur dituang, keluar kuah sayur. Di dalamnya air yang bersih jernih dituang, mengeluarkan air yang bersih dan jernih. Di dalamnya terdapat air yang sangat-sangat keruh pun keluarnya saat dituangkan. Demikian pula keruh. Begitupun yang keluar dari lisan ini amat sangat tergantung dari suasana batiniah hati.
Karenanya penting untuk menjaga lisan. Setidaknya 3 hal harus kita biasakan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Yang pertama, hendaknya upayakan senantiasa kita berpikir positif. Hindari berpikir negatif. Saat diberikan ujian hidup dan kehidupan, biasanya keluar dari lisan ini bagaimana corak yang ada pada diri kita bila diri kita saja tak mampu untuk senantiasa berpikir positif alias yang ada adalah negatif. Contoh, saat diberikan ujian hidup dan kehidupan terkait dengan masalah keuangan ataupun terkait dengan masalah kesehatan, sakit yang belum pulih tersembuhkan, ataupun dalam terkait masalah rumah tangga dalam hal keharmonisan suami dengan istri, istri dengan suami, kedua orang tua dengan anak-anaknya, dengan anak pemilihan dekon, keluarganya, pun bisa pula dengan tetangga dalam skala yang lebih besar lagi. Apabila kita tidak mampu berdamai pada diri kita sendiri alias berpikir positif, alamat yang keluar pun kalau sudah berpikirnya negatif, maka pun akan keluar dari lisannya hal-hal yang bernilai negatif. Contoh, saat diberikan ujian hidup dan kehidupan, padahal sudah ikhtiar, ditambah lagi senantiasa munajat doa, ditambah dengan mengamalkan amalia-amalia sunnah lainnya, bangun tengah malam tahajud sudah ditambah pun salat duha, ternyata sudah sekian minggu, sekian bulan, pun berganti bulan, belum juga yang diharapkan tiba, belum juga keadaan berubah untuk yang diinginkan mulai. Nuansa batinnya meronta, keluar dari lisan, ya Allah, kok gini-gini amat. Akhirnya keluar pun curhatannya bersama atau dengan siapapun yang ia jumpai, mengeluarkan resah-resah gundah gulana alias tidak mampu masuk ke gerbang hikmah, tidak mampu tetap dalam nuansa kerangka fikir yang positif. Yang keluar adalah kalimat-kalimat yang nampaknya biasa-biasa saja, namun bermuatan negatif itu pada diri sendiri. Bagaimana kalau dia dilukai oleh orang lain, dan biasanya akan mudah lisan ini mengeluarkan kata-kata negatif, tak mampu menjaga lisan sehingga menimbulkan bahaya lisan apabila sudah berinteraksi dengan sesama. Biasanya saat dikucilkan, saat merasa tidak dianggap, tidak dihormati, difitnah, digunjing, saat diperlakukan dengan tidak hormat, mulai berkecamuk, awalnya batiniah. Kemudian kalau tidak mampu untuk mengendalikannya, keluar pula kata-kata yang negatif, dan pikirannya pun menghantarkan pikiran yang negatif. Sehingga negatif ketemu negatif. Terus kalau
negatifnya 50, positifnya 100, masih plus. Tapi kalau negatif dan terus dilawan dengan negatif, alamat keluar pun kata-kata yang tidak ada ujung pangkalnya, dan kadang kalau sedang melukai bisa lebih tajam daripada pedang. Yang pertama, hendaknya kita selalu berpikir positif agar mampu menjaga lisan ini. Terkait dengan persoalan pribadi kita, ambil hikmahnya, tetap syukuri yang ada. Kemudian terkait dengan orang lain, maka jangan sampai keluar dari diri kita untuk berburuk sangka. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Ini pun luar biasa, terlebih dalam suasana media sosial yang luar biasa beritanya kalau kita tidak bisa memfilternya. Asyik menjadi konsumsi publik, kadang belum memfilternya kita sudah tanpa disadari mencemari diri kita dengan menggunjing dan bahkan berburuk sangka. Benar, memang demikian. Islam justru mengajarkan tetap falyaqul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau lebih baik diam. Nah, untuk itu maka yang kedua, agar kita terhindar dan mampu menjaga lisan ini dengan baik, kita upayakan selalu berpikir positif, hindari berpikir negatif. Yang kedua, kita hendaknya harus senantiasa belajar untuk menerima, jangan menolak atas ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, alhamdulillah, walau saat ini kondisi hamba dalam hal keuangan seperti ini, terkait dengan kesehatan, ya Allah, hamba tetap mensyukuri yang ada. Ternyata yang luput tidak sebanding dengan karunia yang Kau berikan semenjak lahir ke dunia ini. Alhamdulillah, hamba masih bisa menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Alhamdulillah, iman masih lekat dalam kalbu. Alhamdulillah, ya Allah, walau masalah belum juga tuntas dan bahkan tambah lagi satu belum selesai, hamba tetap mensyukuri yang ada. Jauh lebih banyak nikmat karunia yang Kau berikan sampai detik ini dibanding yang luput. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini yang dimaksud menerima. Jangan sampai menolak, berarti tidak ridho. Ini pun kelihatannya remeh-temeh, prakteknya perlu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, dalam hidup ini penting 3 hal. Yang pertama, ilmu, yakin. Kita tahu ilmunya, yakin, menghujam dalam diri kita. Berulang kali, kalau sudah tahu ilmunya disertai dengan yakin, makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah Tuhanmu sampai betul-betul datang yakin, menghujam kuat. Yakin, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan akan terdapat terbentang jalan kemudahan. Yakin. Inna Allaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Yakin. Kalau sudah demikian, maka senantiasalah terhindar kita dari berkeluh kesah alias kita menerima pantang, menolak. Menolak dalam arti bukan pasif, bukan pasrah, bukan menyerah, tapi menerima
dalam artian ridho karena teringat selalu akan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-219. Ini pun sering saya ulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menginginkan, tidak menyukai sesuatu, itu baik untukmu. Dihina, difitnah, digunjing, bahkan kita diadu domba, bahkan kita dikucilkan, tiada mengapa. Boleh jadi lebih baik. Terdapat sebuah kebaikan agar kita introspeksi, agar kita bukan hanya tahu teori sabar, agar kita bisa berbagi, memberi kepada yang memberi biasa, berbagi kepada orang yang baik biasa. Kita bantu, mereka pernah bantu kita biasa. Tapi ketika kita dihina, disakiti, diremehkan, bahkan diputar-balikan fakta sehingga melukai hati kita dan kita mampu untuk berdamai pada diri kita sendiri dan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan, doakan mereka karena tidak tahu. Bimbing jalanmu ya Allah. Oh, luar biasa berbagi kepada orang yang membenci. Saudara sekalian, dan otomatis kalau berpikirnya selalu positif, menerima, ridho, pantang, keluh kesah menjadi sebuah kebiasaan diganti dengan selalu masuk ke gerbang hikmah. Karena apa? Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu inginkan itu buruk, kalau diberi sekarang banyak mudaratnya, kalau dilapangkan banyak mudaratnya. Kenapa banyak? Makanya kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aku lebih suka diuji dengan kesulitan yang dengannya aku lebih dekat dan mendekat kepada Allah ketimbang diberikan kejayaan, kemuliaan, kekayaan yang berlimpah, kemudahan. Aku lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, otomatis hadirkan senantiasa syukur, pantang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau sudah cara berpikirnya positif, nuansa batinnya terima, dia serahkan kepada Allah setelah ikhtiarnya maksimal, dia sudah munajat, kalaupun ibadahnya semata-mata lillah, tetap istiqomah syukuri yang ada, insya Allah akan keluar dari lisan secara pribadi yang ada adalah Subhanallah. Ya semua, alhamdulillah. Allah, walhamdulillah.
rasa-perasaannya pun positif, sehingga ana indallahi abdi, aku Allah tergantung prasangka hambanya. Bila positif pun berbuat positif, bila ridha Allah pun ridha. Bila senantiasa yang ada syukuri, senantiasa kapanpun dimanapun dalam kondisi apapun, saat tersulit apapun, senantiasa syukuri yang ada, berbuah ditambah nikmat-nikmatnya. Kalau pada diri sendiri saja mampu untuk selalu menuturkan kalimat-kalimat thayyibah seraya bersalawat pada al-Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dalamnya bagus, yang keluar laksana ceret bejana, keluarnya bagus, pun akan keluar lisan ini dengan sesama untuk berkata yang baik-baik saja, atau lebih baik diam, dihiasi dengan zikrullah, dihiasi dengan bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sedikit lagi. Kalau tadi 3 hal yang harus menjadi jiwa kita, keseharian kita, lalu berpikir positif, yang biasa menerima apapun atas ketentuan Allah, syukuri yang ada, dan penting untuk selalu kita ingat kenapa kadang bahkan sering timbul pikiran negatif. Ketahuilah kenegatifan timbul diakibatkan 4 hal. Yang pertama, ketidaksabaran. Awalnya batin merontak, akhirnya keluar dari lisan. Gak sabar, keluar kalimat-kalimat yang nggak thayyib lagi, nggak bagus lagi. Otomatis yang kedua, timbulnya kenegatifan itu sehingga tidak positif lagi dikarenakan kurang mampu mengendalikan, sehingga lahirlah amarah yang tak terbentuk. Biasanya orang kalau udah marah, apalagi nggak kebendung, wajahnya aja berubah. Keluar tuh kalimat-kalimat. Kadang yang harusnya nggak keluar, yang ada di kebun binatang bisa keluar. Karena dari ketidaksabaran, amarah nggak terkontrol, nggak kebentuk. Kenapa? Karena amarah yang keluar dari nafsu amarah, dia sulit dicegah. Dan firman Allah, inna nafsa la'ammaratu bisu, nafsu itu, amarah itu cenderung pada keburukan, illa ma rahimah rabbi, kecuali yang diberikan rahmat. Makanya mohon ya Allah senantiasa rahmat kasih sayang itu kita minta dalam sholat. Kalau dihayati saat duduk antara 2 sujud, Rabbi firli warham, wahai Tuhanku ampuni segala dosa-dosaku, rahmati sayangi aku senantiasa selalu. Ya, makanya bagus untuk dibuat zikir. Karena kata Imam Al-Ghazali tadi, nggak cukup dengan ilmu dan yakin. Yang kedua perlu riyadhah, latihan. Tadinya kalau kena marah mulai berkurang, mulai itu dilatih. Cara melatih yang paling efektif,
banyak merenung, banyak muhasabah, seraya banyak beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang sangat efektif, banyak menyebut asmanya, banyak berselawat pada Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, misalnya kita perbanyak, yuk sama-sama, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Artinya, wahai Allah yang hidup kekal, yang mengatur segala urusan makhluk ciptaannya, ya Hayyu ya Qayyum. Rasulullah mengajarkan perbanyak ini, apalagi ketika berkecamuk, batin resah, gelisah, gundah, pilu, duka, apapun persoalannya, perbanyak. Ya Hayyu ya Qayyum dihayati, wahai Allah yang hidup kekal, berdiri dengan sendirinya, yang mengatur segala urusan makhluknya. Tutup birahmatika yastaghis, birahmatika astaghis, dengan rahmat kasih sayangmu perkenankan ya Allah, perkenankan cinta hamba. Adem, ya. Jadi untuk mengendalikan amarah banyak Allah. Yang ketiga, kadang negatif hadir. Dari mana? Perasaan tertekan. Begini salah, begitu salah, melangkah ini salah, gak mampu dikendalikan, tertekan. Ada yang tertekan dengan faktor keuangan, ada yang tertekan dengan faktor sakit yang belum juga sembuh, sudah menaun, ada yang tertekan, belum juga reda konflik dalam rumah tangganya, belum juga selesai aneka problemnya, tertekan, stres, depresi. Nah, itu bisa timbul hal negatif. Yang repot kalau sudah demikian, yang keempat, putus asa. Naudzubillah min dari keluar kalimat-kalimat ini nyata Pak, apalagi sekarang banyak yang curhat ke saya, aduh Pak Ustaz, ya udahlah saya sekedar aja lah, udah capek. Kenapa? Dulu saya rajin ibadah, sekarang saya malas. Kenapa? Sama aja, gak ada perubahan. Arah kan? Ini nyata, makanya perhebat tauhid kita, mantapkan pada Allah. Dan setelah riyadhah kita lagi di keheningan malam, kita banyak merenung, Allah ya Allah, rahmati sayangi hamba ya Allah. Juga perlu mujahadah, sungguh-sungguh. Orang yang yakin 50% sebuah berhasilat, selanjutnya terus latih sungguh-sungguh. Kalau sudah sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju jalanku, menuju jalan yang diridhai Allah, Allah pun beri jalan menuju keridhaannya. Ya, sebagai penutup, surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah berfirman, yahdillahu linurihi man yasha. Allah senantiasa menganugerahi hidayah, nur, cahaya masuk dalam relung kalbunya kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendaki, yang senantiasa Allah anugerahi cahaya petunjuk, cahaya kasih sayang, cahaya kelembutan, cahaya kedamaian, yakni mereka yang berkehendak untuk kuberikan. Artinya harus ada tekad
yang kuat, kesungguhan yang sesungguh-sungguhnya, niscaya Allah akan bentangkan menuju jalan cahaya keridhaannya. Kalau sudah demikian, maka pikiran, hati akan terpenuhi dengan sebuah cahaya pencerahan dari nuansa ilahi Rabbi. Insyaallah kita akan mampu menjaga lisan, dan otomatis bahaya lisan pun kita bisa hindari, sehingga kapanpun, dimanapun, bukan hanya saat berzikir, kita mengucapkan senantiasa afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Baik-baik zikir, ketahuilah sesungguhnya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi kita pun, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat yang ke-77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Arif, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa sadaqa Rasulun Nabiyul Habibul Karim, Maha benar Rasul Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan kita pun insya Allah menjadi kalimat-kalimat yang baik dan salam menebar kedamaian, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kita tutup. Hasbi rabbi jallallah tiada di hatiku melainkan hanya Allah. Nur Muhammad sallallahu cahaya Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keselamatan senantiasa atasnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mari sama-sama kita doa ringkas padat. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sailin, ya Hannan, ya Mannan, ya badi'us samawati wal ardh, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa alim ala rasulil kirim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami lemah, Kau yang Maha Kuat. Beri senantiasa kekuatan lahir batin pada kami. Ya Qawiyu ya Matin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami hina, Kau yang Maha Mulia. Beri kemuliaan hidup dunia akhirat kami dalam hidayah nur cahaya-Mu, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami fakir, Kau yang Maha Kaya. Sejahterakan, cukupkan ya Allah lahir batin kami hanya bergantung kepadamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati, sayangi kami semua ya Allah.
dari sisimu ya Allah, dan jadikan segala urusan kami bimbing dalam petunjukmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Tutup kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.